Dianggap sebagai parasit keluarga. Bab 05. Kamu beneran mau menikah lagi, Mas? Sofia sudah mengulang pertanyaannya. Dadanya sudah bergemuruh menahan amarah sekaligus kecewa. Kesegaran yang ia rasa dari mandi dan sampai keramas menggunakan air hangat, seketika hilang karena kabar barusan membuat tubuhnya bak dipanggang. Tubuhnya sungguh telah dipanggang oleh emosi yang tengah berkobar-kobar. Bisa Sofia pastikan, siapapun yang berani mengusiknya sekarang, dia pasti akan ikut terbakar. Kesal, Sofia menarik lengan sang suami yang tetap bungkam sekaligus memunggunginya. Ia berniat membuat David balik badan menatapnya, tapi pria itu malah mengipratkan tahanan tangannya hingga yang ada, tubuh kurusnya terempas dan berakhir terduduk di lantai setelah sebelumnya juga sampai terbanting. Aku hanya tanya, Mas. Lirih Sofia penuh penekanan. Ia yang terduduk menghadap David, akhirnya kelepasan air matanya. Tak semata karena bekas jahitan jalan lahirnya yang masih basah, langsung terasa sangat sakit akibat terbanting. Namun sungguh semua pengorbanan sekaligus pengabdiannya selama ini kepada David sekeluarga. Kamu marah-marah terus. Gimana aku enggak emosi? Sergah David membela diri sembari menatap tak habis pikir Sofia. Ia agak jongkok, kemudian mengulurkan kedua tangannya, tapi Sofia menggeleng, menolak uluran kedua tangannya. Mbak kamu saja yang diminta anaknya buat masakin mereka boleh emosi, aku yang sudah begini, dan bahkan sekarang kabarnya kamu mau menikah lagi, tapi kamu berharap aku tetap diam. Kenapa kamu terus saja menyudutkan mbakku? Kamu dendam banget ke mbakku, apa bagaimana? Sergah David emosi. Sofia yang sadar semua mata dan telinga di sana telah menyimak kebersamaan sekaligus obrolannya dan David, segera mengangguk-angguk. Ia sudah terlalu paham bahwa bagi David, keluarga ibarat berlian dan dirinya bahkan Zidane hanya nomor sekian. Mantap sudah keputusan Sofia untuk bercerai bersama hatinya yang lagi-lagi remuk redam. Ya sudah, jawab pertanyaanku dulu, Mas. Tuntut Sofia dengan suara lirih karena suaranya mendadak tertahan di tenggorokan. Keadaan mendadak terasa sangat menyakitkan hingga sekadar bersuara bahkan bernapas pun, ia kesulitan. Namun demi mempertahankan sisa harga diri yang sudah berulang kali diinjak-injak, Sofia kembali berusaha tegar dan tatapannya lurus pada kedua mata David. Suasana mendadak agak hening dan menjadikan obrolan Sofia dan David. Termasuk itu rintih kesakitan Supri dan juga Ibu Sumini yang sedari tadi sibuk menenangkan. Jihan hamil, sementara Dika yang 2 bulan ini pergi ke Jakarta sulit dihubungi. Sebelumnya Dika sudah pasrah enggak mau tanggung jawab ke aku. Sofia langsung memotong penjelasan sang suami. Jadi, kamu mau menikah lagi dan itu dengan Jihan hanya karena Dika adik kesayanganmu yang menghamili, pergi enggak mau tanggung jawab. Ya begini. Ini didikan kamu yang merasa jadi pengganti bapak. Ini hasil didikan terbaikmu yang menjadi kepala rumah tangga. Semuanya serba dimanjakan, diarahkan hidup gaya padahal kenyataannya enggak punya. Kamu jungkir balik cari nafkah, mereka malas-malasan jadi parasit dan bahkan merusak kehidupan orang lain. Aku sudah enggak kurang-kurang ya, Mas, kasih kamu arahan. Keluarga Jihan sudah mengancam akan melaporkan kasus ini ke polisi dan aku enggak punya pilihan lain selain menikahi Jihan karena Jihan dan keluarganya pun mau, Sof. Balasan David yang masih dipenuhi emosi, makin membuat Sofia ingin mengamuk. Ya berarti kalian memang cocok.
Kalian jodoh karena hanya wanita murahan yang mau dinikahi oleh suami orang. Kamu enggak ngerti gimana susahnya ada di posisi aku, Sof. Sergah David. Malas. Waktuku terlalu berharga buat berurusan dengan keluarga ini termasuk kamu, Mas. Sofia berangsur berdiri sendiri. 5 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, ucapnya ketika ia sudah berdiri di hadapan David. Dihadapkan dengan kenyataan layaknya sekarang, yang ada di ingatan sekaligus menguasai kehidupan David hanyalah saran dari Fajar. Talak dan perceraian. Fajar bilang, kedua hal tersebut merupakan jurus pamungkas untuk membungkam pemberontakan seorang istri. Fajar berdalih telah membuktikannya dan kini sang istri menjadi pribadi penurut. Kalau kamu tetap enggak izinin aku menikah lagi, aku talak kamu. Kita benar-benar cerai. Sofia terdiam membeku mendengarnya. Wanita berusia 30 tahun itu benar-benar sulit untuk percaya. David sang suami tega mengatakan kalimat tersebut padahal 3 hari lalu, Sofia telah bertaruh nyawa untuk melahirkan putra pertama mereka. 5 tahun mengabdi menjadi istri, menantu, sekaligus ipar yang pontang-panting mengurus keluarga sang suami. Sofia bahkan menjadi tulang punggung keluarga besar sang suami, tak ubahnya sapi perah hingga Sofia mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Namun pada kenyataannya, selain tetap dianggap sebagai parasit rumah tangga hanya karena sejak menikah dengan Sofia, pendapatan sekaligus perhatian David harus dibagi kepada Sofia hingga keluarga David yang biasa mendapat jatah utuh menjadi murka, kini Sofia juga dipaksa menerima pernikahan David. Sempat linglung karena ancaman David barusan, hati kecil Sofia yang sedari awal menguatkan, menarik wanita cantik berkulit kuning langsat itu pada kenyataan. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih banyak untuk semua luka, hinaan, dan juga duka yang kamu sekeluarga berikan kepadaku, bahkan kepada Zidane beserta kakak-kakak Zidane yang telah kalian bunuh. Tak hanya David yang bingung dengan balasan Sofia. Karena keluarga David juga lebih bingung. Kenapa Sofia harus berterima kasih jika itu untuk luka-lukanya? Benarkah demi Zidane, Sofia rela dimadu? Sofia rela menikahkan David dan Jihan. Pikir Ibu Sumini, Anggun, dan juga Supri. Semua keputusanmu aku dukung, Sof. Nanti kamu sama aku saja. Batin Supri benar-benar penasaran dengan kelanjutan keputusan yang akan Sofia ambil. Bagiku, 5 tahun sudah lebih dari cukup, Mas. Bahkan jika aku jadi pembantu di dalam negeri, mengabdi selama itu bisa bikin aku kaya. Sofia masih berucap tegas sekaligus menyikapi kebersamaan penuh ketenangan. Aku hargai keputusanmu, dan aku terima talak kamu karena aku enggak mau dibuat terus sengsara oleh kamu. Saat jadi istri tunggal kamu saja, aku dapat sisa bahkan aku ikut jadi tulang punggung keluarga Mas. Apa kabar kalau kamu punya istri 2 bahkan lebih? Sofia tersenyum getir dan sengaja mengejek David. Terima kasih banyak. Kamu dan keluarga kamu beneran hebat karena kalian bisa membuat orang terjebak di neraka walau orang itu belum mati. Kamu boleh menikah lagi, tapi beresin aku dulu baik agama maupun hukum. Sebentar, aku panggil Pak RT dan warga buat meresmikan talakmu. Biar mereka jadi saksi, dan biar enggak ada fitnah lagi. Sergah Sofia. Sofia tak mau mengamuk atau kembali berkoar-koar meluapkan amarahnya. Sebab ia yakin, Tuhan jauh lebih tahu dan balasan dari Tuhan biasanya lebih keji. Malahan,
Sofia merasa bersyukur David akan menikah lagi hingga membuatnya yang sudah sangat ingin bercerai memiliki alasan untuk segera mendapat tiket kebebasannya itu. Sofia tak lantas pergi dan sengaja membawa Zidane maupun dua jinjing ransel berisi pakaian dan keperluannya maupun Zidane. Memang tak salah semalam ia berkemas. Nyatanya Tuhan memang sebaik itu kepadanya hingga Tuhan membuat nalurinya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk itu buku nikah maupun kakak. Semua itu sudah ia simpan lantaran menurut informasi dari tetangga yang sudah menyarankan Sofia untuk bercerai dari David, jika Sofia hanya memegang satu buku nikah, kenyataan tersebut tidak akan cukup kuat untuk mengurus perceraian. Dan tanpa itu juga, David tidak bisa menikah secara resmi di mata hukum karena biar bagaimanapun, David sudah menikah dan Sofia sebagai istri baru akan mengizinkan David menikah secara resmi di mata hukum jika pria itu sudah membereskannya. Wong gemblung, bisa-bisanya kamu mau minggat. Ibu Sumini melangkah dengan setengah berlari menghampiri Sofia. Ia merasa bingung kenapa David hanya diam tak ubahnya patung tanpa sedikit pun menahan Sofia. Kamu mau kemana? Kamu mau ngapain? Ibu Sumini meledak-ledak. Kedua matanya memelotot tajam menatap Sofia layaknya orang kesurupan. Ibu tanya begitu karena ibu sadar, andai aku pergi, jadi enggak ada yang urus keluarga ini. Tegas Sofia menyikapi calon mantan mertuanya itu dengan sangat dingin. Ibu Sumini refleks menggeleng. Najis aku punya mantu kayak kamu. Lebih-lebih aku ikut najis gara-gara pernah jadi bagian dari keluarga najis. Sergah Sofia yang kemudian berlalu, membuka kunci pintu kemudian meninggalkan kontrakan sempit itu dengan penuh kemenangan. Tak apa selama 5 tahun hidupnya bak di neraka sekalipun ia belum pernah merasakan kematian. Ia sungguh tidak menyesalinya karena setelah ini, ia akan membuktikan, dirinya mampu bahagia bahkan sukses bersama Zidane, walau tanpa David terlebih keluarga pria itu. Alasan David diam karena pria itu terlalu yakin, Sofia hanya sedang menggertaknya agar ia tidak menikah lagi. Kalaupun sampai ia sungguh menjatuhkan talak, David yakin Sofia akan meminta kembali terlebih kini sudah ada Zidane dalam hubungan mereka. Ibu Sumini yang sempat melirik David dan berharap sang putra mengambil sikap, memberi Sofia pelajaran atas sikapnya yang baginya sangat lancang, nekat menyusul Sofia kemudian menjambak rambut sepunggung Sofia yang masih setengah basah, tergerai dan berantakan karena memang belum disisir. Sadar jika melawan, dirinya yang bertubuh kurus hanya akan terbanting dan bisa jadi Ibu Sumini juga playing victim, Sofia sengaja mengeluarkan jurus andalan. Ia berteriak, meminta tolong dan membuat tetangga yang sudah paham drama rumah tangganya, berbondong-bondong keluar dari rumah. Ibu Sumini langsung kebingungan terlepas dari wanita itu yang kesulitan melepaskan tangan kanannya dari kepala Sofia. Keributan pagi ini yang sampai membuat 3 tetangga memergoki Ibu Sumini menjambak Sofia, membuat mereka mendadak disidang. Tak hanya mengenai ulah Ibu Sumini, tetapi juga mengenai talak David kepada Sofia. Kendati demikian, semuanya termasuk Pak RT, kompak membela Sofia. Mereka kompak mendesak agar perceraian Sofia dan David terjadi. Karena setelah apa yang terjadi, dan bukannya memperbaiki, mendidik keluarganya agar tak memperlakukan Sofia dengan keji, David malah mau menikah lagi. Ya begitu saja, Pak David. Di sini, saya sebagai ketua RT dan sudah terlalu sering mendapat laporan dari warga, juga ingin kejelasan,
ucap Pak RT yang duduk di risban panjang yang ada di hadapan risban David dan Sofia duduk. Saya tetap ingin cerai, Pak. Kalaupun Mas David tidak bisa memberesi saya dalam waktu dekat, saya memberinya waktu selambat-lambatnya 2 bulan. Tegas Sofia. Di sebelahnya, tak sedikit pun David terusik bahkan sekadar melirik Zidane, sang darah daging. Tak ada sedikit pun usaha David mempertahankan hubungan mereka. David sama sekali tidak membujuknya, semacam meminta maaf dan meminta Sofia mempertimbangkan keputusan demi Zidane pun tidak. David terkesan tidak peduli, masa bodoh dengan apa yang terjadi. Malahan, pria itu tampak ingin segera mengakhiri hubungannya dan Sofia agar beban hidupnya menjadi berkurang. Ngebet banget Cere, kegatelan banget. Jangan-jangan kamu sudah punya lagi. Atau jangan-jangan, Zidane malah bukan anak David. Serga Ibu Sumini yang duduk di belakang risban mereka. Curiga. Jangan-jangan pas kamu di warung, kamu ham sama pria lain. Warga yang turut menghadiri sidang, dan juga turut berdiri di sekitar risban Sofia dan David duduk, langsung menegur Ibu Sumini atas ucapannya. Anak dari laki-laki lain bagaimana, Ibu Sumini? Jelas-jelas wajah Zidane wajahnya David. Yang hobi itu anak-anak ibu. Buktinya Dika, sudah berbuat terus minggat. Si wanitanya ternyata juga kegatelan, minta dinikahi sana yang sudah punya istri. Yang sudah punya istri ternyata juga enggak punya harga diri, mau-maunya menjandakan istri demi apem basi. Tega-teganya membuang darah daging sendiri demi janin yang belum jelas, ucap Ibu RT yang paling lantang dari tadi memimpin acara sidang. Ia berdiri di belakang risban yang suami duduk, di kediaman mereka.